Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 23. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah pegunungan di wilayah Akademi Roh Kudus, terlihat seseorang sedang berkultivasi di bawah sebuah pohon besar. Orang itu adalah Jiswan. Kemudian tiba-tiba, diam-diam muncullah seorang wanita, dan wanita itu duduk di atas dahan dengan santainya. Wanita itu lalu berkata, "Bukankah ini Xiao Xuan? Apa yang terjadi denganmu?" Mendengar suara yang tiba-tiba itu, Jiswan terkejut, dan dia langsung terbangun dari kultivasinya. Nona Kingi, ternyata itu kamu," kata Jiswan. Wanita yang dipanggil Nona Kingi itu kemudian turun ke samping Jiswan dan langsung memegang tangan Jiswan untuk memeriksa lukanya. "Ini, tulang senking ternyata bisa patah. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Nona Kingi. Mendengar pertanyaan itu, Jiswan mendesah tak berdaya. Jiswan kemudian menceritakan semua yang terjadi saat dirinya pergi ke alam rahasia Yuantian Supim. Singkat cerita, Jiswan pun selesai menceritakan semua yang terjadi. Mendengar cerita itu, Nona Kingi cukup terkejut. Chun Xiao sebenarnya bisa mengalahkan Suprim dengan kultivasinya yang masih berada di alam jembatan surgawi. Sungguh mengesankan. Jika aku punya kesempatan, aku juga ingin bertemu dengannya. Bagaimanapun dia telah menyelamatkanmu. Aku harus berterima kasih padanya, ucap Nona Kingi. Identitas Nona Kingi sendiri adalah seorang human Sing dari Akademi Roh Kudus. Nama lengkapnya adalah Ji Qingyi. Benar, dia berasal dari keluarga Ji, sama seperti Jiswan. Jadi bisa dibilang Ji Qingyi dan Jiswan itu seperti saudara jauh. Cerita lalu berpindah ke kediaman Chun Xiao di keluarga Jun. Di sini, Chun Xiao berencana membuka kotak hadiah yang diberikan Yuantian Supreme sebelumnya. Sejak terlahir kembali, keberuntungan Chun Xiao selalu bagus. Jadi Chun Xiao berpikir seharusnya saat ini dirinya pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus juga. Chun Xiao menarik napas dalam-dalam. Saatnya unboxing. Dan isinya adalah jreng. Cerita berpindah lagi ke arena seni bela diri di keluarga Jun. Banyak murid keluarga Jun sedang memandang ke tengah arena dengan heran. Di tengah arena itu ada 4 bakat langka yang sedang berkumpul bersama. Mereka adalah Jun Shengjian, Jun Shuihuang, Jun Wanjie, dan Jun Linglong. Tak heran murid-murid keluarga Jun di sekitar menjadi terheran-heran sekaligus antusias karena mereka berpikir mungkin akan ada pertempuran untuk memperebutkan status urutan di keluarga Jun. Saat para murid itu sedang mengobrol, tiba-tiba muncullah Chun Xiao di tengah-tengah mereka. Hal itu membuat para murid keluarga Jun sangat terkejut dan langsung panik. Chun Xiao hanya mengabaikan reaksi mereka itu, dan dirinya langsung berjalan ke tengah arena. "Yo semuanya, kalian datang pagi-pagi sekali," sapa Chun Xiao. Jun Shengjian, Jun Shuihuang, Jun Wanjie, dan Jun Linglong juga membalas sapaan itu. Jun Wanjie kemudian bertanya, "Tuan muda, kenapa Anda memanggil kami? Apakah ada misi?" Chun Xiao hanya tersenyum. Dia lalu melemparkan tas penyimpanan ke mereka berempat. Masing-masing mendapatkan 1 tas penyimpanan. Setelah membuka tas penyimpanan itu, mereka berempat terkejut. Jun Shengjian bahkan sampai menangis terharu.
Chun Xiao lalu menjelaskan, satu orang akan punya satu tulang naga kuno. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk memurnikan itu? Mendengar pertanyaan itu, mereka berempat terdiam sejenak. Lalu Chun Wanjie lah yang pertama menjawab. Tuan muda, itu mungkin akan membutuhkan waktu beberapa bulan atau paling lama beberapa tahun, tergantung situasinya. Mendengar jawaban itu, Chun Xiao langsung memerintahkan. 1 tahun. Aku akan memberi kalian waktu 1 tahun untuk memurnikan tulang naga kuno itu. Dan kalian juga harus menerobos ke alam konsolidasi. Setelah 1 tahun, kembalilah ke arena ini. Saat itulah, hahaha, kalian semua harus menahan 1 pukulan dariku. Mendengar tawa itu, Chun Wanjie, Chun Zhengjian, dan Chun Shuiwang langsung berkeringat dingin. Dengan tergesa-gesa, mereka langsung berbalik dan segera kembali berlatih. Hanya Chun Linglong yang tetap tinggal. Chun Linglong lalu mendekati Chun Xiao dan berbisik padanya. Tuan muda, apakah Anda menemukan sesuatu yang bagus saat membuka kotak itu? Mendengar pertanyaan itu, Chun Xiao hanya mengedipkan matanya dengan bercanda. Oh, kenapa Lingxi kecilku mengatakan itu? Chun Linglong juga mengedipkan matanya dan menjawab, jika Anda tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, apakah Tuan muda akan bersedia memberikan tulang naga kuno itu? Melihat reaksi Chun Linglong, Chun Xiao langsung tertawa. Hei, seperti yang diharapkan dari Lingxi kecil. Kamu memang yang paling memahamiku. Ya, untuk harta karun apa itu, aku akan merahasiakannya untuk sementara waktu. Kamu juga pasti akan tahu jika waktunya tiba. Ngomong-ngomong Lingxi kecil, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada sumber abadi di gudang keluarga Chun? Tanya Chun Xiao. Chun Linglong berpikir sejenak, kemudian dia berkata, sumber abadi? Itu barang yang sangat langka, Tuan muda. Sejauh yang aku tahu, bahkan keluarga Chun pun tidak punya banyak persediaan. Mendengar jawaban itu, Chun Xiao tidak kecewa. Dia malah tersenyum. Tidak punya banyak persediaan. Dengan kata lain, itu ada kan? Gumam Chun Xiao. Chun Linglong hanya mendesah tak berdaya. Itu memang masih ada. Tapi sepertinya barang itu akan segera hilang. Gumam Chun Linglong dalam hati. Dan part kali ini pun selesai. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Oke? Akhir kata. Bye.